Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mega Dewi Sukmawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi yang berjudul cerita pendek atau yang biasa kita sebut sebagai cerpen. Yang pertama ada pengertian cerita pendek. Di sini ada beberapa menurut para ahli tentang apa itu cerita pendek. Yang pertama, cerita pendek menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI ini, cerita pendek adalah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Cerita ini lebih memfokuskan atau dominan pada salah satu permasalahan atau pada satu tokoh. Adapun pengertian kedua, menurut Sumarjo, cerpen adalah cerita pendek yang tidak benar-benar terjadi pada kisah nyata. Adapun menurut Hendy, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang ditulis sangat singkat. Jadi kesimpulannya, cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Cerita pendek ini menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat dan langsung kepada intinya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang fungsi cerita pendek atau cerpen. Walaupun cerita pendek atau cerpen sendiri memiliki cerita yang sangat singkat dan padat, tetapi ia juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi rekreatif, kedua fungsi estetis, ketiga fungsi didaktif, dan keempat fungsi moralitas, dan terakhir fungsi religiulitas. Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi ini sebagai sarana penghibur bagi para pembacanya. Yang kedua adalah fungsi estetis. Fungsi ini sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada di dalam cerpen, yang memberikan kepuasan bagi para pembacanya. Kemudian yang ketiga ada fungsi didaktif. Fungsi ini memberikan pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat kepada para pembacanya. Kemudian yang keempat ada fungsi moralitas. Fungsi ini sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Terakhir, ada fungsi religiulitas, yaitu fungsi yang memberikan pelajaran yang religius, yaitu pembelajaran yang bisa dijadikan contoh untuk kedepannya. Baik, materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pada cerita pendek atau cerpen. Yang pertama yaitu pada umumnya, cerpen ini bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis sendiri. Yang kedua, ciri lainnya seperti cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kemudian yang ketiga yaitu saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Kemudian ciri lainnya yang keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Yang kelima, cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita yang tunggal atau hanya satu jalan cerita saja. Yang ketujuh, cerpen sendiri ini kisah ceritanya biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedelapan, cerita pendek ini karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Dan yang terakhir, kesembilan, di akhir cerita cerpen ini biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam yang disampaikan penulis kepada pembaca sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang struktur yang terdapat pada cerita pendek. Dalam penyusunan cerita pendek terdapat beberapa struktur yang harus diperhatikan. Yang pertama ada abstrak. Abstrak sendiri ini merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa dijadikan tidak ada pada cerpen tersebut. Kemudian, pada struktur yang kedua yaitu ada orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan pada penggambaran dalam cerita cerpen tersebut. Kemudian, yang ketiga ada komplikasi. Pada komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal atau suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian, yang keempat dalam struktur
terdapat evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin merumit. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Struktur kelima yaitu ada resolusi. Resolusi ini merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada watak dalam cerpen tersebut. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Dan yang terakhir, keenam yaitu adalah koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen masing-masing. Baik, materi selanjutnya akan membahas tentang unsur-unsur pada cerita pendek. Dalam unsur-unsur pada cerita pendek ini terdapat dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada ekstrinsik. Jadi kita akan membahas pada unsur intrinsik terlebih dahulu. Jadi pada unsur intrinsik ini, yang pertama ada tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis kepada kisah ceritanya. Kemudian yang kedua ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Pada umumnya alur cerpen diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis cerita yang alur ceritanya yaitu ada maju atau mundur dan alur campuran. Kemudian yang ketiga ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi pada cerpen tersebut. Dan yang keempat ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari peran utama dan pemeran pendukung. Kemudian yang kelima ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu ada protagonis yang bersifat baik, kemudian ada antagonis yang bersifat jahat, dan yang ketiga ada yang netral. Yang keenam ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang sendiri merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpennya. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau aku yang merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan atau aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, yaitu dia menjadi tokoh utama dan pengamat, dia menceritakan orang lain. Dan kemudian yang ketujuh ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral sendiri ini disampaikan biasa dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Selanjutnya saya di sini akan menceritakan cerita pendek yang bertemakan persahabatan yang berjudul Perjalanan Menuju Sekolah. Pagi itu cuaca amat cerah, sinar surya menapar jendela kaca kamarku. Cahayanya menepis pelupuk mata hingga memaksaku untuk membukanya. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Perlahan berdiri menuju kamar mandi, kulihat ibu sedang menyiapkan pembekalan yang akan aku bawa ke sekolah. Selesai mandi dan mempersiapkan diri, tidak lupa berpamitan dengan ibu, bapak, dan adik, sembari meminta doa agar diberi keselamatan serta kelancaran hingga kembali ke rumah. Terakhir, kuucapkan salam setelah mencium kedua tangan mereka. Aku menuju rumah Tika, seorang teman baikku yang telah berbagi sejuta kisah denganku sejak kecil. Jarak antara rumahku dan rumahnya hanya puluhan meter. Kulihat dia telah siap dan kami pun berangkat bersama dengan berjalan kaki. Sedangkan jarak rumahku dengan sekolah hanya sekitar 200 meter. Namun, karena beberapa hari terakhir turun hujan yang amat deras, jalanan dan trotoar dipenuhi dengan genangan air dan becek, sehingga perjalanan sedikit terhambat karena harus berhati-hati. Benar saja, di tengah perjalanan, mobil angkutan umum melintas dan berpas-pasan dengan kami. Tiba-tiba mobil tersebut melindas genangan air yang letaknya antara kami dan mobil. Posisiku yang mengarah ke jalan akhirnya menjadi korban lindasan air dan membasahi seragamku sebelah kanan. Sontak, aku dan Tika kaget. Kulihat jam menunjukkan pukul 6:45. Artinya, tidak lama lagi bel masuk kelas akan berbunyi, sehingga tidak memungkinkan kembali ke rumah untuk mengganti seragam. Aku sedih, begitu juga dengan Tika saat melihatku. Namun, tiba-tiba saja Tika mengeluarkan selembar kain dari dalam tasnya dan memberikan kepadaku. Dan Tika berkata, "Nih, kamu pakai kain ini aja buat lapin baju kamu.
Gak apa-apa kok, pakai aja, biar baju kamu kering dan bersih lagi, ujar Tika dengan senyumannya. Akhirnya, kain tersebut aku pakai hingga bersihlah seragamku. Namun, kain yang diberikan Tika menjadi kotor. Aku merasa sangat bersalah dan benar-benar memberatkan dia. Kain bersih tersebut akan digunakan untuk menutupi mulutnya, karena ternyata Tika juga dalam keadaan batuk dan flu. Makasih banyak ya kak, kamu memang teman terbaik yang pernah aku kenal. Aku gak bakal ngelupain semua kebaikan kamu. Semoga kita tetap bersahabat sampai kapanpun, ujarku sambil menatapnya. Udahlah Rin, kamu sahabat baikku sejak kecil. Kita telah melalui semuanya bersamaan. Gak mungkin dong aku biarin kamu ke sekolah dengan pakaian kotor seperti tadi. Yuk berangkat lagi, ujarnya sambil tersenyum. Setelah selesai mengobrol, aku dan Tika melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati lagi. Sekian, terima kasih, mohon maaf apa ada salah kata atau salah ucap. Semoga materi yang telah dipaparkan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembacanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.